Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslu tsani, landasan yang kedua, fondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal, mempelajari agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini adalah landasan yang kedua dalam kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Mengetahui agama Islam dengan adillah, dengan dalil-dalilnya, menunjukkan bahawa perkara agama itu semuanya dengan adillah, dengan dalil, dan agama kita dibangun di atas dalil. Itulah wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau terangkan tentang makna Islam. Kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, terikat kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang ketiga, berlepas dari kesyirikan dan ahli syirik, para pengikut, pelaku, pengekor kesyirikan. Ini makna al-Islam dalam definisi yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Islam dalam definisi ini terkandung 3 perkara yang harus ada padanya, baru dikatakan dia berislam. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berislam kepada Allah, berserah diri kepada Allah bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, yang kedua terikat kepadanya dengan ketaatan, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya
dan menjauhi seluruh larangannya. Karena ketaatan itu kadang taat di dalam menjalankan perintah dan kadang taat di dalam meninggalkan larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku atau pengekor kesyirikan tersebut. Ini makna al-Islam. Tidak dikatakan seorang itu berislam kecuali apabila ia mengumpulkan 3 perkara ini. Dan Islam dalam istilah para ulama punya 2 makna. Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Islam bermakna umum. Dan definisi yang beliau sebut di sini, ini definisi yang disebut oleh beberapa orang ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dan lain-lainnya. Islam bermakna umum, itulah Islam yang dibawa oleh setiap nabi dan setiap rasul. Iya, sebab agama para nabi dan para rasul satu. Itu adalah al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat sebagai orang-orang yang merugi. Maka Islam bermakna umum adalah apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Dan seluruh para nabi dan para rasul berada di atas prinsip ini, di atas prinsip Islam yang umum ini, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, hanya beribadah kepada Allah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, terikat, tunduk dengan ketaatan. Wal bara'atu min syirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Iya, berlepas diri dari kesyirikan itu berlepas diri darinya, meninggalkannya, benci kepadanya. Sebab kalimat berlepas bukan sekedar meninggalkan, tapi juga mengandung makna benci terhadap kesyirikan tersebut dan terhadap pelaku kesyirikan. Di sini diperintah berlepas dari kesyirikan dan pelakunya, dari amalannya dan dari orang yang melakukan. Berlepas diri dengan hatinya kadang, dan kadang pula dengan anggota tubuhnya. Ia berlepas dari segala jenis kesyirikan. Iya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada untuk kalian pelajaran, suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau, dan orang-orang yang bersama beliau. Bagaimana itu pelajarannya? Suri tauladannya. Qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Lihat ya, berlepas diri dan kafir terhadap mereka. Bukan hanya sekedar itu saja,
Wabada bainana wa bainakumul baghdha wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada. Dan telah nampak antara kita dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Iya. Jadi ini makna Islam secara umum, yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahli. Adapun Islam bermakna khusus, inilah yang akan disebut di sini oleh Syekh. Kata beliau, wa huwa thalathu maratib. Dan dia ini Islam itu ada 3 tingkatan, 3 martabat. Ya. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Ada 3 martabat: Islam, iman, ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap martabat, setiap tingkatan ini punya rukun-rukun. Islam punya rukun-rukun, disebut dengan rukun-rukun Islam. Iman pun demikian, rukun-rukun iman. Ihsan pun demikian, ada rukunnya. Jadi setiap martabat punya rukun. Ya. Dan ini diterangkan di dalam hadits Jibril yang panjang, akan disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disebutkan tentang Islam, iman dan ihsan. Dan di akhirnya Nabi berkata, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya ini Jibril datang kepada kalian mengajari kalian agama kalian. Jadi menunjukkan 3 itu semuanya bagian dari agama. Itulah Islam. Jadi kalau diibaratkan, didekatkan, Islam itu bagaikan lingkaran. Ya. Di dalamnya ada 3 lingkaran. Ada lingkaran Islam. Kemudian di dalam lingkaran Islam lagi ada lingkaran iman. Dalam lingkaran iman ada lagi lingkaran ihsan. Dipahami? Ya. Jadi agama Islam punya 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Siapa yang sampai ke derajat ihsan, berarti dia telah beriman dan telah berislam. Siapa yang sampai ke derajat iman, maka ia telah berislam, tapi belum tentu sampai ke derajat ihsan. Siapa yang masuk ke derajat Islam, dia telah muslim, tapi belum tentu dia masuk ke dalam derajat iman. Nah, ini yang disebut dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, kata orang-orang Arab pegunungan, kami telah beriman. Maka dikatakan, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Kami telah berislam. Ya, jadi ini 3 jenjang dari tingkatan agama. Agama Islam di dalamnya ada 3 tingkatan: al-Islam, wal iman, wal ihsan. Dan setiap tingkatan ada rukun-rukunnya. Ya, setelah menguraikan ini, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai merinci apa itu rukun-rukun Islam, apa itu rukun-rukun iman, apa itu rukun ihsan. Nah, beliau terangkan di sini dengan detail, dengan dalil-dalilnya. Ya. Kata beliau, fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Ya. Rukun Islam ada 5. Setiap dari rukun Islam ini beliau sebutkan dalilnya. Adapun dalil umum mengatakan rukun Islam 5, itu adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua
adalah menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji di Baitul Haram. Yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini 5 rukun Islam termaktub secara nas di dalam hadis Abdullah ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan fa'arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Rukun adalah tonggak sesuatu yang merupakan tumpuan sesuatu. Itu rukun. Kapan tidak ada rukunnya, maka sesuatu itu tidak akan bisa tegak berdiri. Fa'arkanul Islam, rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat, mempersaksikan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajju Baitul Haram, berhaji di bulan haram. Syekh di sini dalam merangkai atau dalam menyusun rukun Islam, beliau menyebutkan 2 kalimat syahadat dahulu, kemudian salat, lalu zakat, puasa, kemudian haji. 3 rukun pertama dari sisi tertib urutan itu sepakat para ulama. Syahadat dahulu, salat, kemudian zakat. Tetapi puasa dan haji, yang mana yang didahulukan? Apakah puasa dahulu baru haji, atau haji dahulu kemudian puasa? Ini ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendahulukan di sini puasa, kemudian haji. Dasar beliau akan beliau sebut dalam hadis Umar bin Khattab, kisah datangnya Jibril. Sebab Nabi ketika menjawab tentang Islam, beliau sebutkan rukun Islam dan beliau sebutkan puasa dahulu, kemudian haji. Tetapi dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, walaupun ada dalam sebagian riwayat Muslim sama dengan hadis Umar mendahulukan puasa kemudian haji, tapi riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi mendahulukan haji kemudian puasa. Haji kemudian puasa. Karena itu para ulama juga berbeda di dalam menentukan yang mana yang merupakan rukun yang keempat. Haji dahulu, kemudian puasa, atau puasa dahulu kemudian haji. Karena itu kalau kita perhatikan misalnya kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari termasuk alim yang mendahulukan haji kemudian puasa. Susunan kitabnya dari Kitabul Iman, dalam bab-bab ibadah beliau mulai dari bab salat, rangkaian bab salat, kemudian masuk bab zakat, setelah itu langsung bab haji, setelah bab haji baru bab puasa. Ini urutan dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim lain lagi, beliau sebaliknya, puasa dahulu kemudian haji, kemudian haji. Dalam masalah insyaallah taala, dalam masalah urutan, ya, yang mana? Cuman kalau kita ingin dipaksa untuk menguatkan dari sisi riwayat, kita lebih menguatkan riwayat yang mengatakan haji dahulu kemudian puasa. Sebab itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim lebih kuat daripada riwayat Muslim saja. Baik. Jadi ini 5 rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Rukun yang kedua adalah menegakkan salat. Rukun yang ketiga mengeluarkan zakat. Rukun yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Rukun yang kelima haji di Baitul Haram. Setelah menyebutkan 5 rukun ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merinci satu persatu dari setiap rukun ini beserta dalil-dalilnya. Kata beliau, padalilus syahadah, adapun dalil tentang syahadat, ya, karena syahadat terkandung 2 makna syahadat, syahadatain, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dan menjelaskan tentang makna Muhammadur Rasulullah.
Sekarang beliau akan menjelaskan makna la ilaha illallah. Kata beliau, fadalilus syahadah, dalil tentang syahadat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Dalil syahadat adalah firman Allah. Allah mempersaksikan annahu la ilaha illahu, bahwa sungguhnya tidak ada ilah, tiada sembahan yang benar illahu, kecuali Allah. Wal malaikah, demikian pula para malaikat mempersaksikan tentang hal tersebut. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, tegak di atas keadilan. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, yang maha agung lagi maha hakim. Ini dalil syahadat. Dalam ayat yang mulia ini, persaksian Allah untuk dirinya bahwa la ilaha illahu, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksian para malaikat dan ulul ilm sebagai bentuk pemuliaan terhadap malaikat dan orang-orang yang berilmu. Iya. Baik. Kata beliau, wa ma'naha, setelah menjelaskan dalilnya, ya, dalil tentang syahadat, bahawa dalam persaksian Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk harus mempersaksikan seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Wa ma'naha, dan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah terdiri dari 4 kata. La ilaha illa Allah, lafzul jalalah. La itu disebut dalam bahasa Arab la nafiyah lil jinsi, la untuk menafikan segala jenis, untuk menafikan, meniadakan segala jenis. Kalau dikatakan la rajula fid dar, tidak ada lelaki di dalam rumah, disebut di situ memang rajula, satu lelaki, satu memang. Bukan dikatakan tidak ada satu lelaki di rumah, artinya satu tidak ada, yang ada cuma 2, enggak. Tapi yang dinafikan jenisnya, jenis lelaki tidak ada dalam rumah. Kalau jenis yang dinafikan berarti berapapun yang ada dalam rumah, jenis laki-laki tidak ada, kan begitu? Ini contoh la nafiyah penggunaannya. Nah, di sini pakai la nafiyah, la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah. Ya. Jadi itu la nafiyah. Kemudian kalimat kedua ilah. Ilah di sini ditafsirkan oleh Syekh bermakna ma'bud. Ma'bud yaitu yang disembah. Dan ini sejalan dengan kaidah bahasa. Nah, sebab di dalam bahasa Arab al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Ya, al-ilah dari kalimat al-ma'luh. Dan al-ma'luh itu adalah al-ma'bud. Nah, seperti perkataan sebagian penyair, lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Betapa menakjubkannya al-ghaniyat al-muddahi, orang-orang yang bernyanyi sambil memuji. Mereka bertasbih dan istirja dari ibadatu, ta'alluhi. Ya. Dari kalimat ilah di sini, yaitu dari ibadat. Jadi dipahami dalam bahasa Arab. Ya. Bahwa al-ilah itu bermakna ibadah, bermakna al-ma'bud. Al-ilah dari
bermakna al-ma'bud, yang disembah. Jadi la ilaha, tiada sembahan. Ini belum lengkap. Sebab la nafiyah lil jins dalam kaidah bahasa Arab itu harus ada khabarnya. Ada mubtada, ada khabarnya. Iya. Dipahami? Ada mubtada, ada khabarnya. Bagaimana itu mubtada khabar? Seperti contoh misalnya ar-rajulu qa'imun. Lelaki itu berdiri. Lelaki itu. Kenapa lelaki ini? Ada apa dengannya? Nah, harus kan diberitakan. Harus ada kata yang menjelaskan apa keadaan dia. Itulah namanya khabar. Dikatakan lelaki ini berdiri. Oh, jadi penjelasannya dia berdiri. La ilaha, tidak ada ilah. Maksudnya tidak ada ilah bagaimana? Nah, di sini harus ada khabar. Begitu dimasukkan seperti ar-rajul, misalnya ar-rajul qa'im, laki itu berdiri. Ketika dimasukkanlah dikatakan la rajula qa'imun, tidak ada lelaki yang berdiri. Kan sempurna kalimatnya. Kalau dikatakan tidak ada lelaki, sempurna atau tidak? Sempurna. Harus ada sesuatu yang menjelaskan. Ketika diterangkan qa'imun, laki yang berdiri, baru jelas. Nah, sama di sini la ilaha. Di sini pasti ada kalimat yang terbuang. Dan itu sudah merupakan uslub dalam bahasa Arab. Kalimat kadang tidak disebut di dalam satu konteks kata, karena sudah dimaklumi di sini pasti ada kalimat terbuang, dan yang terbuang ini pasti adalah kata yang sudah dipahami. Ya. Itu kaidah bahasa Arab. Dan juga di dalam pembicaraan secara umum, tidak harus kita menyebutkan seluruh pembicaraan. Misalnya ada yang bertanya, ya siapa nama ayahmu? Misalnya, tidak harus dia jawab, nama ayahku adalah si Muhammad. Tidak harus lengkap. Kalau ditanya siapa nama ayahmu, dia katakan Muhammad, cukup. Ya kan? Pembicaraan sebelumnya, nama ayahku adalah Muhammad. Ya kan? Jadi ini bentuk dibuangnya kalimat, itu bukan artinya ada yang kurang, tidak. Tetapi sudah merupakan kaidah dari uslub pembicaraan, ya, khususnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa lain juga ada, ya, secara khusus dalam bahasa Arab. Baik, dari kalimat la ilaha harus ada kalimat yang tidak disebut di sini. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan yang tidak disebut ini apa? Yaitu bihaqqin. Jadi la ilaha bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak. Kenapa ditambah yang hak oleh beliau? Ya. Ditambah yang hak oleh beliau, ini bukan tambahan ijtihad dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ini penafsiran para ulama dari terdahulu sampai sekarang. Ya. Dan itu yang dipahami dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illallah. Lihat ya, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya, kemudian terperinci dari sisi Allah yang maha hakim lagi maha mengetahui. Apa itu? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali Allah. Jadi dasar adalah penyembahan hanya kepada Allah. Iya. Kemudian sisi yang kedua, sesembahan itu yang disembah di muka bumi itu ada selain Allah yang disembah oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran dengan nama mereka juga ilah. Iya. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Tidak bermanfaat untuk mereka alihatuhum, sesembahan mereka yang mereka berdoa kepada mereka. Apa berdoa kepada sembahannya selain dari Allah? Tidak bermanfaat semua itu tatkala telah datang keputusan dari Rabb engkau. Jadi di sini disebut alihat. Makanya ketika disebut la ilaha, ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Tidak mungkin dikatakan tidak ada sesembahan yang ada. Kalau dikatakan tidak ada sembahan yang ada, ini menyelisihi keadaan. Sebab ada yang disembah selain dari Allah.
Ya kan? Cuma sembahan-sembahan selain dari Allah itu adalah sembahan yang batil. Dan yang benar itu hanyalah menyembah kepada Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dalam ayat yang lain, "min dunihil batil." Ya. Hal tersebut karena Allah itu adalah Al-Haq, yang maha hak. Karena itu sangat cocok di sini penempatan takdirnya. Ya, penempatan kalimat yang terbuang itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bihaqqin. Ya. Jadi lengkapnya la ilaha, artinya la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang hak. Jadi takdir khabar. Jadi harus ada tambahan bihaqqin. Jadi tidak ada sembahan yang benar illa, kecuali. Ya. Kecuali ini kadang istisna dalam bahasa Arab, perkecualian. Dan kadang hanya sekedar lil hasr, pembatasan. Nah, illallah, kecuali Allah. Jadi yang diperkecualikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkapnya makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Dan sekali lagi, yang diinginkan dalam makna la ilaha illallah adalah makna uluhiyah. Penekanan bahawa yang disembah hanyalah Allah. Bukan penekanan rububiyah seperti yang kita terangkan. Orang yang menafsirkan la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah. Ini salah penafsiran ini, pengertian ini. Ya. Sebab yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah adalah dalam makna uluhiyah. Sekali lagi, kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, maka kaum musyrikin pasti menjawab Allah. Mereka akui Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan langit dan bulan. Wala yasaltahum, lebih dari itu, wala yasaltahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Apa jawaban kaum musyrikin? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan kami. Ya. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Ya, sampai ayat yang telah kita sebutkan. Kemudian di ayat yang lain, Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang sangat agung? Ya. Ini pertanyaan kepada mereka. Juga ditanya, Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Ia yang menjaga dan tidak perlu dijaga. Kalau memang kalian mengetahui. Jawabannya kaum musyrikin apa? Sayaquluna lillah. Mereka berkata Allah yang memiliki hal tersebut. Kalau begitu mereka memahami hal ini. Kaum musyrikin paham tentang itu. Iya. Paham bahawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Allah yang bersendiri dalam rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan, dalam perbuatannya. Kalau begitu kenapa masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum musyrikin? Kemudian kenapa mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang sama prinsipnya? Kalau memang makna la ilaha illallah tidak ada yang dicipta, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, ya sama dong. Tidak perlu berselisih. Ya kan? Tidak perlu kaum musyrikin membenci Rasulullah sedemikian rupa, mengatakannya tukang sihir, memeranginya, mengusirnya. Ya. Dan tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin. Maknanya bukan itu. Maknanya adalah makna ilahiyah. Dan kaum musyrikin sangat paham ini. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Spontan. Yang menerima, yang menolak, apa jawabannya? Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab.
apakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad, ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Jadi mereka mengingkari dari ucapan la ilaha illallah, yang mereka pahami bahwa kalau diucapkan la ilaha illallah, keharusannya sembahan itu cuma satu. Itulah makna yang kita sebut tadi. Maksudnya ke makna uluhiyah. Ini penekanan pertama dari makna la ilaha illallah. Jadi bukan makna di dalam makna la ilaha illallah penekanannya makna rububiyah, tapi makna uluhiyah. Kemudian yang kedua, yang perlu saya ingatkan di sini, ketika kita katakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, makna yang diinginkan makna uluhiyah bukan artinya tidak ada makna rububiyah dalamnya. Sebab orang yang menetapkan uluhiyah Allah, orang yang menetapkan bahwa Allah yang berhak disembah, itu keharusannya dia juga telah menetapkan bahwa Allah yang maha mencipta. Kan begitu? Itu bagian dari uluhiyah. Tapi yang kita salahkan, orang yang mengartikan makna la ilaha illallah dengan makna rububiyah, makna sekedar pencipta, memberi rezeki dan seterusnya, tidak diartikan dengan makna penyembahan. Ini adalah penafsiran yang sangat salah. Baik, ini makna la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah punya dua rukun. Iya, punya dua rukun. Disebut di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, la ilaha nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah. La ilaha adalah menafikan segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Illallah musbitan al-ibadah lillahi wahda la syarika lahu fi ibadati. Dan dari kalimat illallah, kecuali Allah, penetapan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada syarikat baginya di dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana tidak ada syarikat bagi Allah di dalam kekuasaannya. Ya. Allah maha berkuasa, Allah maha kuasa, maha mencipta. Sebagaimana Allah bersendirian di sini, maka juga dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala juga harus disendirikan. Ya. Tidak boleh dipersyirikatkan dengan yang lainnya. Maka ini dua rukun la ilaha illallah. Ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menafikan segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Bukan sekadar penafian dalam bentuk berlepas diri, tapi penafian dengan bentuk kufur kepadanya, benci kepadanya. Ya. Dia harus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain dari Allah, berlepas diri darinya, benci kepadanya, kafir terhadap seluruh sembahan selain dari Allah. Ini rukun yang pertama. Belum dikatakan mengucapkan la ilaha illallah kalau dia masih datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Dan belum dikatakan mengucapkan la ilaha illallah kalau dia masih datang bermunajat ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan belum dikatakan mengucapkan la ilaha illallah dan mengakui makna la ilaha illallah kalau dia masih berhubungan dengan makhluk-makhluk halus dalam bentuk pengagungan dan penyembahan kepadanya. La ilaha illallah, rukun yang pertamanya adalah an-nafyu. Dia harus meniadakan segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-isbat. Dia harus menetapkan. Dia tetapkan bahawa yang disembah itu hanyalah Allah. Yang disembah itu hanyalah Allah. Segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sungguhnya salatku, nusuki, sembelihanku, kehidupanku dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada syarikat baginya. Ya. Penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua rukun la ilaha illallah. Ya. Karena itu salah perbuatannya orang-orang sufi. Kalau dikir-dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama la ilaha, la ilaha. Ya, lama-lama la, lama-lama hu. Nah, tahu lama-lama apa? Tewas mungkin. Nah, nggak bisa dipisahkan dua kalimat ini. Ada dua rukun yang harus terpenuhi. Harus ada nafyu dan harus ada isbat.
Harus ada menafikan dan harus ada penetapan. Kalau dikatakan la ilaha saja, tidak cukup. Harus dikatakan la ilaha illallah. Dan di sini kuatnya penekanan. Sebab sesuatu itu kuat penekanannya kalau ada yang ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Kan begitu. Ya. Kalau pembicaraan biasa saja, yang disembah adalah Allah, pernyataan. Tapi begitu dikatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ini menafikan sambil menetapkan bahawa ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin, seorang muslim dikatakan muwahhid, mentauhidkan Allah kalau dia memahami makna la ilaha illallah ini dan menjalankan dua rukunnya. Dan la ilaha illallah punya syarat-syarat. Kata sebagian para ulama, bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga? Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih kalau saya tidak salah. Maka kata beliau, iya. Tapi setiap kunci ada gigi-giginya. Nah, perhatikan kunci. Tidak ada kunci yang polos, pasti ada. Iya. Bentuk-bentuk sesuatu supaya berbeda dengan kunci yang lain dan bisa membuka pintu tersebut. Gigi-gigi kunci ini, itulah syarat-syaratnya la ilaha illallah. Apa yang terakhir ya? Mengilmui tentang mana la ilaha illallah. Yang kedua, jujur di dalam mengucapkannya, as-sidq. Yang ketiga adalah al-ikhlas, adalah ikhlas. Yang keempat adalah cinta kepada kalimat la ilaha illallah itu. Yang kelima adalah al-inqiyad. Ya, terikat dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan sebagian para ulama menambah syarat yang ke-8, yaitu kufur kepada taghut. وزيد ثامنها وهو الكفران منك بما سوى الله قد أولها. Ya. Jadi ini semua rangkaian dari kalimat, dari kandungan makna la ilaha illallah. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, dan di sini Syekh hanya menguraikan tentang makna la ilaha illallah dan dua rukunnya. Sebab ini poin yang paling penting. Ya. Dalam kandungan makna la ilaha illallah. Dan dari penguraian tentang syarat-syaratnya, itu adalah uraian penjelasan tentang penjelasan rinci tentang makna la ilaha illallah tersebut. Dan menjelaskan tentang hal tersebut insyaallah taala di kesempatan lain, sebab akan memakan waktu dan materi kita masih panjang ini. Kata beliau, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan penafsirannya yang menjelaskan makna la ilaha illallah ini. Ya, setelah menjelaskan makna la ilaha illallah, disebutkan dalilnya, dijelaskan maknanya, kemudian disebut lagi penafsiran yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, ainahu sayahdi, sungguhnya ia akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un, dan Allah pun menjadikan kalimat itu, kalimat Nabi Ibrahim adalah kalimat yang baqiyah, yang kekal dalam keturunannya, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ya. Di sini dikatakan penafsiran yang lebih menjelaskan makna la ilaha illallah adalah firman Allah. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sudah disebutkan makna la ilaha illallah terkandung dua rukun, menafikan dan mengisbat. Menafikan dan menetapkan. Di sini juga Nabi Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini apa? Ini penafian.
Ya. Ini kandungan la ilaha. Kemudian beliau tetapkan illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Ini apa? Ini adalah isbat. Ini kandungan illallah. Kemudian disebutkan di akhir ayat bahawa kalimat ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal pada keturunan beliau. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, ayah para nabi. Nabi Muhammad SAW nasab beliau kembali kepada Nabi Ibrahim juga. Dijadikan ini pada keturunannya la'allahum yarji'un, supaya keturunannya kembali kepada kalimat tersebut. Ya, jelas ini ya penafsirannya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitabi, katakanlah ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlal kitab, wahai ahlal kitab, wahai kalian yang diberi kitab, ya ahlal Injil, ya ahlal Taurat, ya ahlal Zabur, ta'alau, mari kalian ila kalimatin sawa'in bainana, kepada satu kalimat yang sama antara kita, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Jadi katakan kalimat sawa, kalimat yang sama. Sebab seluruh nabi kita, seluruh dalam kitab kalian, kitab yang belum dirubah, semuanya ada pernyataan ini. Apa itu? Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ditafsirkan penafsiran setelahnya, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersyirikatkan suatu apapun kepadanya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah. Di sini arbaban sebagai sesembahan pengertiannya. Arbab jamak dari rob asalnya, tapi tidak mungkin dikatakan sebagai pencipta, ya kan? Berarti di sini arbaban bermakna alihah. Karena itu kita katakan sebagaimana dalam pertemuan yang telah lalu bahwa ar-rabb itu kadang bermakna, arti asalnya bermakna al-ilah. Ya. Dan jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban, sebagai sembahan min dunillah, selain dari Allah. Fa in tawallau, siapa yang berpaling, faqul asyhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, persaksikan bahwa kami adalah orang yang berislam.